Pembangunan infrastruktur yang kokoh tidak hanya ditentukan oleh keindahan arsitektur di atas permukaan tanah, namun juga ditentukan oleh elemen-elemen struktur yang bekerja di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Isolakref Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan saya sendiri, Bina Marcapada sebagai ketua tim, dan anggota saya, Inka Artania dan Muhammad Ilham Kamaludin. Kami juga dibersamai oleh dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Asrinia Desilia STMT. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan perencanaan desain pondasi dalam dan dinding penahan tanah untuk proyek di Karanganyar. Berdasarkan hasil analisis perencanaan pondasi, kami menggunakan pondasi tiang pancang dengan diameter 50 dan 80 cm dengan kedalaman efektif 15 meter. Penentuan diameter, panjang, dan jumlah tiang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung aksial, daya dukung lateral, defleksi, dan penurunan sesuai dengan kriteria desain, yang mana diatur pada SNI 8460/2017. Pertama, pekerjaan dimulai dengan mobilisasi alat dan material ke lokasi, termasuk hammer, rig tiang, crane, serta penataan area kerja, penyimpanan tiang panjang, dan jalur akses agar perpanjangan berlangsung aman dan efisien. Selanjutnya, sebelum pemancangan dilakukan pengujian tanah di lapangan seperti SPT atau CPT untuk mengetahui kondisi tanah dasar pada lokasi proyek. Selanjutnya, dilakukan persiapan lokasi dan penandaan titik tiang. Surveyor memindahkan titik pondasi dari gambar kerja ke lapangan, menandai posisi setiap tiang, dan menarik garis kerja. Area kerja dirapikan dan platform untuk rig pemancang disiapkan. Keempat, tiang pancang didirikan pada posisinya, kemudian dipancang ke dalam tanah menggunakan diesel hammer atau hydraulic hammer. Proses pemancangan dikontrol melalui jumlah pukulan dan nilai set, hingga mencapai kedalaman atau daya dukung yang direncanakan. Jika diperlukan, tiang disambung hingga mencapai elevasi desain, lalu kepala tiang dipotong pada ketinggian rencana untuk persiapan pemasangan pile cap. Kelima, pekerjaan pile cap meliputi pembersihan kepala tiang, perakitan tulangan sesuai gambar, pemasangan backisting, dan pengecoran beton untuk membentuk pile cap sebagai pengikat dan penyalur beban dari kolom ke pondasi. Terakhir, dilakukan pengecekan mutu dan posisi, ketinggian pile cap, jarak antar tiang, dan kualitas beton diperiksa kembali agar seluruh elemen sesuai spesifikasi. Dokumentasi lapangan dan hasil pengukuran dicatat, sehingga pondasi dinyatakan siap mendukung pekerjaan struktur atas. untuk perencanaan dinding penahan tanah, kami memeriksa stabilitas dinding terhadap pooling, geser, daya dukung tanah, dan stabilitas global. Berdasarkan pertimbangan teknis dan efisiensi, untuk DPT konvensional, kami memilih menggunakan tipe cantilever, beton bertulang yang diperkuat dengan fondasi profile, serta untuk DPT geosintetik, kami memilih untuk menggunakan material geogrid uniaksial. Pekerjaan dimulai dengan pengeboran bore pile pada titik-titik yang telah ditentukan. Setelah mencapai kedalaman rencana, casing dipasang, disusul dengan penulangan dan pengecoran menggunakan metode tremie. Berikutnya, area digali untuk pile cap, kepala bore pile dibobok, kemudian dipasang pembesian dan backisting sebelum dilakukan pengecoran. Setelah itu, dilakukan pemasangan pipa drainase di bawah dinding sebagai jalur pelepas tekanan air. Pekerjaan ditutup dengan pembesian dan pengecoran dinding penahan tanah hingga struktur siap menahan tekanan lateral tanah. Pertama, mobilisasi dilakukan untuk menghadirkan alat dan tenaga kerja ke lokasi. Kedua, persiapan tapak dilakukan dengan membersihkan area dan menata zona kerja. Ketiga, drainase dipasang di bagian dalam bawah DPT sebagai jalur pelepas tekanan air. Keempat, facing unit dipasang sebagai elemen muka dinding yang membentuk tampilan struktur. Kelima, geogrid dipasang per lapis bersamaan dengan penimbunan dan pemadatan tanah tiap lapisnya. Keenam, finishing dilakukan untuk merapikan hasil pekerjaan sekaligus melakukan pemeriksaan akhir. Dari hasil perhitungan RAB, DPT konvensional itu sekitar 17 miliar dan DPT geosintetik itu sekitar 16 miliar. Maka dari itu, kami lebih memilih menggunakan dinding penahan tanah dengan perkuatan geosintetik. Karena dapat dilihat bahwa konstruksinya lebih sederhana, lebih cepat dikerjakan, dan untuk biayanya pun lebih rendah dibandingkan dengan DPT konvensional. Sekian pemaparan dari kami tim Isolakref. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perencanaan pondasi dalam dan dinding penahan tanah untuk proyek di Karanganyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.